Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Terima kasih atas anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada saya pada saat ini. Saya dapat diberi kesempatan untuk bersaksi, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Saya akan mulai dari background saya, di mana saya dilahirkan dari keluarga yang menganut tradisi Totok, juga beragama Buddha. Saya dibesarkan dengan tradisi nenek moyang yang benar-benar membuat kami sebagai keturunan selanjutnya itu merasa terlalu banyak yang harus kami ikuti dengan pasti. Saya lahir dari 5 saudara dan saya termasuk anak yang paling sulung ya, paling pertama. Itu saya mempunyai 4 orang adik. Singkat kata, kami dididik dan dibesarkan oleh orang tua kami dengan tradisi nenek moyang kami yang benar-benar menurut etnis orang Tionghoa. Nah, di sini kemudian secara garis besarnya kami tumbuh dengan didikan tradisi yang sangat kuat, sehingga pada saat kami menikah masing-masing, adik saya keempat-empatnya terlebih dahulu menerima Yesus di dalam kehidupan mereka. Di sini saya akan bersaksi bagaimana Tuhan Yesus bekerja di dalam kehidupan saya pribadi. Dikatakan saya sampai menikah, saya juga bertemu dengan suami di mana suami saya juga beragama Buddha dan hidup dengan tradisi yang sangat Totok. Di sini secara singkat saya menikah dan saya dikaruniai seorang putra dan seorang putri, di mana kami hidup dengan bahagia. Tapi lama-kelamaan mulai ada sedikit perselisihan antara saya dengan suami, kemudian memuncak sampai satu saat dia melakukan satu perbuatan yang menurut saya terlalu menyakitkan, sehingga kami benar-benar mengalami perdebatan yang sungguh luar biasa, sehingga mengakibatkan suami pergi meninggalkan saya dan kedua anak saya. Kemudian pada saat anak saya yang pertama, putra ya, sudah besar, itu dia satu hari itu mengajukan pertanyaan kepada saya, bolehkah dia mengikuti ajaran Kristus? Jelas saya tolak. Kenapa, Bapak Ibu? Karena di sini saya merasa ini akan memperuncing sekali hubungan saya dengan suami, di mana kami benar-benar sama-sama, walaupun kami berdebat, walaupun kami berselisih, tapi kami tetap kuat dengan ajaran tradisi kami, ajaran nenek moyang kami. Saya tetap menolak, sehingga itulah menjadi suatu pergumulan anak saya untuk memenangkan jiwa saya dan adiknya yang kedua ya, anak saya yang kedua yaitu seorang putri. Di situ berjalannya waktu, suami tetap pisah dengan saya, pisah rumah, tapi kami tidak dalam status bercerai. Kami tidak bercerai. Nah, itu membuat hidup saya benar-benar hancur dan saya benar-benar putus asa. Sehingga pada satu saat ada seorang teman yang juga kebetulan wali kelas dari anak saya yang kedua di sekolah itu mengajak saya untuk menerima dan mengikuti ajaran yang namanya ajaran Kristen, katanya agamanya Kristen. Jelas saya tolak karena benar-benar saya nggak suka dengan orang-orang Kristen terutama. Itu saya tolak dan saya benci dengan ajaran Kristen yang menurut saya hanya bicara saja tapi tidak ada bukti. Singkat kata, entah nggak tahu saya juga dari mana asalnya. Pada satu hari saya ada satu keinginan, saya mau mencoba mencari tahu apa sih ajaran Kristen itu, sehingga saya masuk mengikuti ajakan teman saya. Nah, kebetulan di situ diadakan kelas pemuritan. Saya ikut sampai selesai. Nah, disitulah Tuhan mulai bekerja di dalam kehidupan saya, di mana segala sesuatu yang selama ini saya nggak dapat, saya dapatkan di situ. Segala sesuatu yang menjadi pergumulan saya itu dapat saya rasakan, bisa saya selesaikan. Saya juga bingung kekuatan dari mana. Singkat kata, sehingga satu saat saya bisa menerima Yesus dan saya mulai proses bertumbuh di dalam pengajaran Kristus. Di situ saya mulai belajar sedikit-sedikit sampai saya tetap ada pergumulan di hati saya dan tetap saya menyimpan rasa benci terhadap suami, ditambah itu menjadi satu akar pahit di dalam kehidupan saya, sehingga dalam proses bertumbuh pun di dalam kehidupan Kristus saya tetap menanam rasa dendam dan benci yang sungguh luar biasa, sehingga singkat kata juga kemudian saya terus dibimbing sama kakak-kakak rohani saya, sama bapak gembala dan ibu gembala di gereja tempat saya bertumbuh. Itu saya mengalami suatu perubahan yang sungguh luar biasa. Yang sungguh luar biasanya itu saya tujukan hanya untuk Yesus Kristus ya, bukan saya ya Bapak Ibu. Ternyata saya dipulihkan, saya coba dan di situ saya bisa mulai mengerti bagaimana hidup yang sebenarnya, bagaimana hidup
tujuan hidup saya. Di situ saya mulai juga belajar mengampuni suami saya walaupun masih ada sedikit sumpah dari mulut ya. Sehingga pada suatu hari kejadian yang tidak saya duga-duga, suami saya meninggal karena suatu kecelakaan. Di mana pada saat saya mulai belajar memaafkan dan ada rasa kasih yang mulai tumbuh, saya mulai membenci kembali Tuhan. Kenapa? Tuhan berikan saya cobaan-cobaan di mana pada saat saya sudah mulai memaafkan. Tujuan saya untuk memenangkan jiwanya juga untuk bisa terima Yesus. Tapi kembali lagi dengan proses dan pertumbuhan saya hidup di dalam Kristus, saya mengalami pemulihan yang lebih-lebih lagi dari Tuhan Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan saya, Dia yang menguatkan saya, Dia juga yang memberi saya semangat. Mungkin kalau saya bercerita bersaksi, orang tidak akan percaya bahwa mungkin saya mengada-ngada. Tapi inilah yang saya alami. Bagaimana setelah kematian suami saya, meninggalnya suami saya benar-benar dipulihkan. Sehingga anak saya yang pertama pun bersaksi untuk bisa memenangkan jiwa saya dan adiknya. Dan juga dia bisa melakukan pelayanan yang sungguh luar biasa. Saya pun dengan anak saya yang kedua itu juga melakukan pelayanan sedikit demi sedikit. Tapi saya tahu semua itu tujuannya hanya untuk memuliakan Tuhan. Dan semua saya bisa melakukan itu karena anugerah Tuhan. Nah, singkat kata di sini sampai detik ini pun saya tetap pelayanan di tempat gereja saya bertumbuh. Saya berterima kasih sama Tuhan. Karena satu hal, dalam kondisi saya single parent pun Tuhan tidak pernah meninggalkan saya untuk mencukupkan segala kebutuhan saya. Karena baru tahun lalu saya bisa merasakan bagaimana bahagianya melihat anak saya yang pertama bisa lulus kuliah. Semua itu saya nggak pernah bayangkan karena saya hanya bekerja di suatu perusahaan, ya boleh dikatakan hanya sebagai pegawai biasa. Tapi Tuhan mencukupkan segalanya karena apa yang saya takutkan selama ini setelah saya menyimpan dendam. Setelah saya benci sama suami, saya dipulihkan, saya bisa memaafkan. Saya berpikir kalau tidak ada suami, saya tidak bisa menghidupi anak saya. Itu pun semua tidak ada terjadi seperti yang saya pikirkan. Tapi semua Tuhan bercampur tangan di dalam kehidupan saya. Berarti Tuhan memulihkan, Tuhan menopang saya, Tuhan menolong saya. Segala itu saya alami. Sampai detik ini pun saya ada sakit permanen, tapi saya tidak pernah merasakan sakit. Karena saya tahu Tuhan selalu bersama saya. Ya, sedikit kesaksian saya ini bagaimana campur tangan Tuhan memulihkan, membuat saya memenangkan jiwa saya dari ajaran tradisi nenek moyang yang terlalu mengikat saya. Sehingga dalam kondisi apapun saya tidak pernah merasakan damai sejahtera yang sungguh luar biasa. Tapi saat ini apapun yang menghadang di depan saya, persoalan, pergumulan, saya yakin saya bisa melewati bersama Yesus. Dan saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bisa pelan-pelan belajar bagaimana hidup benar dan mempunyai tujuan yang benar. Semua ini saya berikan kesaksian saya dan sampai detik ini kami pun bertiga sudah benar-benar bisa memaafkan, melepaskan segala kehidupan kami dan membuang akar pahit dan segala pergumulan-pergumulan kami yang dulu itu. Karena kami percaya di depan kami Tuhan selalu ada dan Tuhan selalu menopang saya berkedua anak saya. Di sini juga saya akan membagikan satu ayat di mana yang ayat ini begitu menguatkan saya, yaitu di Yohanes 14 ayat 1 yang berbunyi, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku." Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dengan kesaksian ini saya berharap dapat memberkati kita semua untuk kita mempunyai suatu tujuan hidup yang baik. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.